Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas atau latihan yang telah dikerjakan sebelumnya, yaitu latihan 10.1 tentang selection dan projection. Nah, di sini tugasnya yaitu membuat sebuah tabel di database, kemudian nanti akan menerapkan perintah selection dan projection untuk melakukan query terhadap data yang ada di dalam tabel tersebut. Nah, pertama di sini perintahnya adalah silahkan buat tabel dengan nama produk, kemudian nanti tabel tersebut terdiri atas atribut atau kolom, yaitu ada kode barang, nama barang, stok, harga jual, tanggal kadaluarsa, tanggal pemasok, dan kode pemasok dan kode kategori. Nah, pertama kita akan buat dulu tabel ini di MySQL. Pertama, aktifkan dulu control panel SAM-nya. Kemudian untuk Apache dan MySQL-nya diaktifkan. Setelah itu, buka browser. Kemudian masuk ke localhost phpMyAdmin. Nah, di sini kita coba buat sebuah database. Ini saya buat baru saja. Pilih new, kemudian di sini misalkan namanya adalah tugas, kemudian create. Nah, sekarang di sini kita akan buat tabel yang ini. Namanya produk, terdiri atas 7 kolom atau 7 field atau 7 atribut. Kemudian go. Nah, di sini akan diberikan atau diisi dengan nama field atau nama kolom atau nama atribut. Pertama ada kode barang, nama barang, kemudian stok, harga, tanggal kadaluarsa, kode pemasok, kode kategori. Yang selanjutnya yang harus diisi yaitu type-nya. Di sini akan diisikan tipe data sesuai dengan apa yang akan kita isikan di dalam field ini. Misalkan di sini di kode barang ini dia akan diisikan kombinasi karakter atau huruf dengan angka. Nah, kalau kombinasi huruf dengan angka, sebaiknya kita menggunakan tipe data varchar. Untuk nama barang juga kombinasi huruf dan angka. Di sini juga tipe datanya varchar. Kemudian di stok kita pakai integer. Harga jual bisa pakai integer, bisa varchar juga. Yang jelas kalau integer itu dia hanya bisa membaca angka, tetapi ketika digunakan varchar, dia bisa membaca karakter dan bisa juga membaca angka. Kemudian di sini di tanggal kadaluarsa akan diisikan tipe datanya date, kemudian kode pemasok juga, dan kode kategori adalah kombinasi huruf dan angka, maka nanti akan digunakan varchar. Nah, sekarang ini varchar, integer, ini saya isikan varchar, kemudian date,
varchar juga, kemudian varchar. Nah, di sini ada length atau value-nya berapa. Contohnya, misalkan kode barang di sini dia diisikan 1, 2, 3, 4. Ada 4 digit, ada satu huruf dengan 3 digit angka. Jadi lebarnya itu ada 4. Jadi di sini saya tulis 4, saya isikan 4. Nama barang misalkan kira-kira 30, kemudian stok misalkan 3, harga jual misalkan 15, tanggal kadaluarsa nggak usah diisi karena di sini menggunakan tipe datanya date, sehingga nanti akan otomatis secara default tahun, bulan, kemudian tanggal. Di sini 3, di sini juga 3. Nah, setelah selesai diisi, kita tinggal pilih save. Nah, sekarang tabel dengan nama produk sudah jadi. Kita akan mengisikan data ke dalam tabel ini. Nah, untuk mengisikan datanya ini ada dua cara. Bisa menggunakan menu insert di sini. Kita langsung isi value-nya di sini sesuai dengan tabel yang ada di sini. Sesuai dengan tabel ini. Bisa juga dengan menggunakan perintah SQL. Nah, misalkan kita pakai SQL. Nah, jadi di sini perintahnya insert into value product. Values-nya adalah, jadi perintah insert untuk memasukkan data ke dalam sebuah tabel dengan value. Nah, value-nya B001, kacang Garuda, dan seterusnya. Ini berurut sesuai dengan urutan yang ada di sini. Jadi mulai dari kode barang dulu, nama barang, stok, harga jual, tanggal kadaluarsa, kode pemasok, dan kode kategori. Kemudian bedanya, tadi ketika tipe datanya itu varchar, maka data yang diinputkan itu harus diapit dengan tanda petik. Nah, ketika dia diinputkan dengan data dalam bentuk integer, maka tidak perlu menggunakan tanda petik. Kemudian, karena di sini value-nya ada 7 baris, maka di setiap akhir baris itu ada tanda koma, dan di baris paling terakhir ditambahkan dengan tanda titik koma atau semikolon. Kemudian pilih Go. Nah, sekarang sini 7 rows inserted. Jadi data ini sudah masuk ke dalam tabel produk. Nah, ini. Jadi ini adalah tabel yang telah dibuat yang terdiri atas 7 atribut atau 7 kolom atau 7 field. Selanjutnya akan kita lihat perintah soal nomor 1. Nomor 1 ini perintahnya adalah buatlah ekspresi aljabar relasi dan SQL language untuk menampilkan data dari tabel produk dengan predikat atau dengan kondisi harga jualnya itu lebih kecil dari 6.500. Nah, sekarang kita analisis dulu. Kalau dia hanya menampilkan berdasarkan predikat harga jual lebih kecil dari 6.500, berarti hanya menampilkan baris tertentu yang memenuhi syarat harga jualnya kurang dari 6.500. Berarti semua kolom akan ditampilkan, tetapi ada baris tertentu yang tidak ditampilkan apabila dia tidak memenuhi predikat harga jual lebih kecil dari 6.500. Karena yang mau ditampilkan adalah baris, maka di sini kita gunakan
perintah selection. Nah, kita lihat di sini. Untuk nomor 1, ekspresi aljabar relasinya. Di sini ada simbol selection, kemudian harga jual lebih kecil dari 6.500 dari tabel produk. Maksudnya, tampilkan baris tertentu yang memenuhi predikat atau kondisi harga jualnya kurang dari 6.500 dari tabel produk. Nah, dari ekspresi aljabar relasi ini, kita translasikan atau kita konversi menjadi bahasa SQL atau SQL language. Setelah itu, setelah ditranslasi hasilnya seperti ini. Select tanda bintang from produk where harga jual lebih kecil dari 6.500. Jadi perintah di SQL itu ada keyword select, ada from, dan ada where. Nah, select di sini itu fungsinya untuk memilih dari tabel mana akan diambil sebuah data atau akan dilakukan proses query. Kemudian di sini ada tanda bintang menunjukkan kalau pilih semua data dari tabel produk. Jadi di sini itu kita bisa isikan dengan nama tabelnya. Tadi kita buat tabelnya namanya produk, jadi namanya di sini select bintang from produk. Kemudian ada keyword where menunjukkan kondisi apa yang harus dipenuhi untuk menampilkan sebuah query dari tabel produk ini. Di sini kondisinya adalah harga jual harus lebih kecil dari 6.500. Jadi, pilih semua pilih semua baris yang terdapat di dalam, pilih semua data yang terdapat di dalam tabel produk di mana memenuhi harga jualnya itu lebih kecil dari 6.500. Sini saya akan copy saja dulu. Kemudian kita masuk ke database yang ini. Nah, sekarang kita akan melakukan filter, sortir, atau melakukan query data yang sesuai dengan kondisi nomor 1 tadi. Masuk ke menu SQL, kemudian ini kita hapus, kita copy paste tadi perintah SQL yang sudah kita translasikan ke SQL language. Sekarang pilih Go. Nah, ini hasil query dari data yang memenuhi kondisi harga jual lebih kecil dari 6.500. Sekarang kita cek, benar tidak harga jualnya kurang dari 6.500. Pertama, ada Aqua, harganya 5.000, benar. Biskuat 2.000, Fanta 6.000. Jadi, untuk nomor 1, hasilnya adalah dia akan menampilkan atau melakukan query data sebanyak 3 data, di mana data tersebut memenuhi syarat harga jualnya lebih kecil dari 6.500. Nah, kemudian untuk nomor 2, perintahnya adalah buat ekspresi aljabar relasi dan SQL language-nya untuk menampilkan atribut kode barang, nama barang, dan harga jual dari tabel produk. Jadi, di sini yang harus diperhatikan, di sini ada keyword atribut, berarti kolom tertentu yang akan ditampilkan dari tabel produk ini. Nah, seperti penjelasan sebelumnya mengenai selection dan projection, kalau selection itu untuk menampilkan baris tertentu, sedangkan projection untuk menampilkan kolom tertentu. Nah, sekarang untuk aljabar relasinya, ekspresinya seperti ini. Ini ada simbol projection, kemudian
ini ada nama atributnya yang akan ditampilkan, kode barang, nama barang, harga jual dari tabel produk. Nah, ekspresi ini akan ditranslasikan masuk ke dalam SQL language. Di sini select, nah sebelumnya tadi ada tanda bintang. Kalau tanda bintang itu menunjukkan pilih semua data dari tabel apa. Nah, kalau kita sudah menentukan field-nya di sini atau atributnya, maka dia hanya akan memilih atribut atau field yang dituliskan nama field-nya di sini. Jadi select kode barang, nama barang, harga jual from produk titik koma. Kemudian kalau dikombinasikan dengan selection, maka ditambahkan where apa kondisinya. Nah, kita copy, kemudian kita masuk lagi di SQL-nya. Nah, sekarang dia akan melakukan query data berdasarkan atribut atau field atau kolom yang dipilih di select ini. Jadi ada 3 kolom yang akan ditampilkan, yaitu kode barang, nama barang, dan harga jual. Dan semua barisnya tetap ditampilkan. Nah, itu untuk projection. Selanjutnya, nomor 3. Buat ekspresi aljabar dan SQL language untuk menampilkan nama barang, nama barang dan stok, kemudian harga jualnya itu lebih besar daripada 10.000. Jadi ada 2 kondisi. Yang pertama itu berdasarkan field atau atributnya, yang kedua berdasarkan harga jualnya. Nah, sekarang kita lihat penjelasan untuk soal nomor 3. Nah, di sini untuk ekspresi aljabar relasinya dituliskan projection nama barang, stok dari proses selection harga jual lebih besar daripada 10.000 dari tabel produk. Di sini aljabar relasi itu dia melakukan perintah secara prosedural. Jadi dia harus melakukan eksekusi sintaks yang ini dulu. Jadi dilakukan proses selection dulu. Jadi datanya akan di-query dulu terlebih dahulu untuk menampilkan harga jual yang lebih besar daripada 10.000. Nah, setelah di-query atau dikeluarkan yang memenuhi syarat ini, kemudian dipotong menggunakan projection, hanya menampilkan nama barang dan stok dari field atau atribut yang ada pada produk. Kemudian ditranslasikan ke SQL language. Di sini select nama barang, stok dari produk di mana harga jualnya lebih besar daripada 10.000. Sini akan menampilkan query data sebanyak 3 data, yaitu kacang Garuda, sari roti, dan tau kainoi. Kita cek apakah benar data ini, barang ini adalah barang yang harga jualnya itu lebih besar daripada 10.000. Kacang Garuda benar, sari roti benar, dan
atau kainoi benar. Selebihnya itu harganya di bawah 10.000. Jadi proses yang nomor 3 ini, dia lakukan seleksi dulu keseluruhan data ini, kemudian di dalam proses tadi itu dia akan menampilkan 3 data ini, kemudian dia akan mengeksekusi melakukan projection, sehingga tabel terakhir yang ditampilkan hanya tabel nama barang dan stok yang memenuhi syarat harga jualnya lebih besar daripada 10.000. Sekarang nomor 4, sama, membuat ekspresi aljabar dan SQL language untuk menampilkan nama barang, tanggal kadaluarsa, kode pemasok, dan stok lebih kecil daripada 20. Nah, ini sama dengan nomor 3 tadi, hanya di sini proses filternya pada stok. Oh ya, di sini harusnya 20. Nah, kita copy SQL language-nya, masukkan lagi di sini. Kemudian nah, jadi dia akan melakukan query data dengan berdasarkan nama barang, tetapi yang dikerjakan terlebih dahulu itu adalah ini. Stoknya itu dilakukan selection dulu, kemudian dilakukan projection. Jadi setiap hasil query data yang baru melalui proses baik itu selection atau projection itu akan menghasilkan sebuah relasi atau tabel yang baru. Jadi tabel yang ini merupakan tabel baru yang dihasilkan melalui proses selection dan projection dari tabel produk yang ini. Seperti itu. Nah, untuk latihan 10.1 mengenai selection dan projection, yang penting diketahui itu adalah bagaimana membedakan fungsi selection dan projection. Jadi saya ulangi lagi, kalau selection itu untuk memilih baris tertentu yang memenuhi sebuah kondisi atau predikat, sedangkan projection untuk menampilkan kolom atau field atau atribut tertentu yang dituliskan pada ekspresinya. Misalkan yang mau ditampilkan adalah nama barang dan tanggal kadaluarsa, maka nanti proses selectnya juga nama barang dan tanggal kadaluarsa dari tabel produk misalkan. Dan apabila dikombinasi, maka biasanya dilakukan selection dulu, baru dilakukan projection. Baik, untuk pembahasan mengenai latihan 10.1, saya rasa sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.